Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sriani, channel education and tutorial. Baik, tutorial kali ini kita akan sharing tentang menu-menu yang ada di software Melia Lab. Apa sajakah menu pada software Melia Lab? Mari kita simak. Pertama kita buka dulu Melia Lab-nya yang telah kita download sebelumnya. Kita double klik. Lalu kita klik mulai. Oke, ini adalah tampilan di dalam aplikasi Melia Lab ya. Ada 3 panel, panel kiri, panel tengah, dan panel kanan. Panel tengah ini adalah kanvas, tempat kita membuat project atau scene ya. Kemudian di sebelah kanan kita ada object list dan properties. Oke. Kemudian sebelah kiri kita lihat di sebelah pojok kiri atas. Ya, kita akan perkenalkan satu-satu. Pertama kita klik my account. Nah, di sini ada nama akun yang telah kita daftarkan atau registrasi di awal. Kemudian ada scene baru, kita klik. Kita membuatnya, kita klik new scene ya. Nah, scene baru ini adalah scene yang akan kita buat baru atau kosong, dan ada juga yang sudah ada ya template-nya yang telah dibuat oleh guru-guru dari semua jenjang ya. Kita bisa juga mencari template dengan mengetikkan di sini ataupun di sini. Oke, kalau untuk buat baru kita klik yang ini, scene kosong baru. Nah, maka kita akan diarahkan ke sini ya. Oke, selanjutnya ada simpan. Save. Ketika project kita buat, maka kita harus menyimpannya ya. Kita klik itu apa? Nah, simpan ini adalah nama scene yang akan kita buat ya. Misalnya judulnya sesuai dengan materi kita, jenjang kita pilih, kemudian mapelnya, kemudian kelas. Kalau sudah, nanti kita klik simpan. Oke. Kemudian my scenes, ini artinya scene-scene yang telah kita buat ada di sini. Kemudian ada my classroom, yaitu kelas kita yang akan kita buat ya. Oke, kita lihat di sini kelasnya sudah ada 2, kelas Lili 1 dan kelas Lili 2. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian logout itu keluar dari aplikasi Melia Lab. Oke. Selanjutnya kita klik tampilan, the view. Ya, view ini adalah pandangan kita ya. Kalau kita klik toggle top view, ini artinya kita melihatnya dari atas ya, melihat ke bawah. Oke, kalau kita klik view lagi, nah ini artinya kita melihat dari samping ya. Di sini ada submission, kita klik ya. Di sini ada beberapa aset ya, yaitu 3D aset, ada skybox itu langit, dan BGM atau background musik ya. Kemudian kita klik setting. Setting ini kita bisa merubah bahasa ya. Kalau ini kan kita sekarang menggunakan bahasa Inggris, bisa kita ganti dengan cara klik language. Kemudian bisa kita ganti misalnya Indonesian. Jangan lupa kita klik save. Nah, sekarang bahasanya sudah bahasa Indonesia. Atau kalau kita mau mengganti kembali, caranya sama ya, kita klik pengaturan, lalu klik bahasa. Oke, untuk penyebaran scene ini bisa kita setting ya. Pengingat simpan scene ini kalau kita aktifkan, nanti kalau seandainya kita membuat project, nanti akan diingat kembali oleh Melia Lab-nya. Boleh kita matikan atau boleh juga kita aktifkan ya, setiap berapa menit. Dia menyimpan scene otomatis ya. Kalau seandainya ada troubles, ada sesuatu, nanti akan diberitahu oleh Melia Lab ini, maka kita aktifkan saja setiap 10 menit misalnya. Kemudian kita klik simpan. Setelah pengaturan, kita klik info. Di sini ada beberapa pilihan, ada daftar kendali, ada tentang, ada pertanyaan ya, pertanyaan umum, kemudian tes scene kita. Ini tentang aplikasi ini ya, Melia Lab Creator versi F1.3.3 ya. Kemudian di sini di daftar kendali, ini adalah panduan kita
ketika kita mau membuat project ya, atau membuat scene. Kalau untuk menyembunyikan panel kiri, maka kita akan tekan L ini. Kalau kita menampilkan panel kanan, ini di panel kanan, maka kita tekan O. Kalau kita mengurungkan operasi objek, maka kita klik Ctrl plus Z ya. Atau kalau kita mengembalikan pengaturan objek, maka kita tekan Ctrl plus Y. Kemudian kalau kita mau mengirim scene, maka kita klik Shift plus space bersamaan. Oke, di sini juga tidak ada objek yang dipilih. Pilihannya itu pilih objek pada scene Anda, maka klik kiri. Pemandangan bebas, maka kita geser mouse kanan. Pindah pandangan, nanti kita klik kanan gabungan ya dengan plus. Klik kanan plus W atau A atau S atau D. Kalau pindah pandangan atas bawah, klik kanan plus key atau E. Kemudian objek terpilih dalam scene, pindah objek itu tekan W, nanti putar objek E, skala objek R, melepaskan objek escape, menduplikasi objek Ctrl D ya. Ini membantu kita kalau seandainya kita lupa, kita bisa klik kendali umum ini yang ada di info. Ini adalah tidak ada objek terpilih. Kalau mau menampilkan objek terpilih, kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat warna hijau ini adalah keterangan atas bawah. Untuk memunculkan, kita klik pada player ini. Untuk menghilangkannya, kita klik bebas. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke aset yang lain, yaitu di sini ada cari aset. Misalnya kita mau butuh apa, kita tinggal klik aja di sini. Misalnya buku. Nah, maka di sini di panel kiri kita akan muncul buku-buku ya. Silahkan kita gunakan mana yang kita suka. Ini adalah objek 3D-nya, 3 dimensi. Ada cari aset. Untuk mencari aset-aset yang sesuai kita butuhkan, ada temanya. Kita klik tanda panah bawah ini. Nah, di sini berdasarkan tema tentang agama, anatomi, bahasa dan lain sebagainya, tinggal kita pilih. Kemudian di sini ada lingkungan dan bidang dasar. Seperti ini bidang dasarnya. Atau ada struktur. Struktur itu adalah bangunan ya. Kita klik. Seperti ini. Itu objek diam. Ada namanya objek beranimasi atau objek bergerak. Kita download dulu. Oke, kalau sudah di-download seperti ini dia warnanya. Kemudian kita drag atau kita seret. Nah, maka dia akan bergerak. Bisa kita mundurkan, majukan, kemudian kita geser kiri, ke kanan, atas, bawah. Untuk memperbesar kecil kita gunakan mouse. Bisa juga kita gunakan properti, ada rotasi berputar 90 derajat. Nah, seperti ini dia. Kita kembalikan lagi. Oke, skala perbandingannya. Atau tidak kita atur pun juga bisa ya di sini ya, menggunakan mouse. Kalau seandainya lupa, kita bisa klik info di sini. Misalnya daftar kendali. Misalnya kita mau membuat objek terpilih dalam scene ya. Misalnya kita mau putar objek itu E, kita klik E pada keyboard kita misalnya. Seperti ini. Misalnya kita mau mutarnya seperti apa. Kiri kanan boleh. Nah, seperti ini. Ya. Apa ke belakang, apa ke samping, apa ke depan. Oke. Menduplikasi objek, kita klik Ctrl plus D. Misal. Nah, jadi double ya. Seperti ini. Mau ngehapusnya kita klik delete saja. Nah, seperti itu. Player ini adalah posisi nyata ya. Posisi peserta didik kita di dunia nyatanya ketika melihat yang di gambar ini. Nah, begitulah mereka melihatnya ya. Ada skybox, yaitu langit cerah ya. Ini bisa kita gunakan di dalam scene kita. Kemudian ada BGM atau background music. Di sini bisa kita play dulu.
kemudian baru kita download. Kemudian sebelahnya lagi ada insert media, ada standpoint, ada pop-up info, kemudian YouTube 360 derajat, YouTube video, portal berganti scene, gambar kostum. Nah, di sini kita diingatkan pengingat menyimpan otomatis karena kita sudah setting tadi ya. Kita klik OK. Nah, standpoint ini adalah untuk membantu peserta didik mengarahkan kemana akan kita tentukan biar tidak salah arah. Kemudian pop-up ini adalah berisi informasi apa saja yang akan mereka laksanakan. Kemudian YouTube 360 derajat, YouTube itu adalah video YouTube yang 360 derajat. Kalau YouTube video itu YouTube yang berisi video tanpa 360 derajat. Portal ini adalah peralihan scene pertama dengan scene kedua. Kemudian gambar kostum ini adalah gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam scene untuk sesuai dengan materi pembelajaran kita. Yang ini sama 360 derajat videonya, ini juga sama. Oke, kemudian kita lihat di sini di sebelah kanan kita ada namanya daftar objek. Inilah objek-objek yang akan kita masukkan ke dalam scene kita, maka dia akan muncul di sini. Ini ada standpointnya juga. Baik, demikianlah tadi tutorial pengenalan software atau fitur-fitur yang ada di Melia Lab. Semoga bermanfaat. Saya Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.